Wabarakatuh. Ya, terima kasih ya anak. Sudah, sekarang hari apa? Hari Jumat. Hari Jumat. Yaitu seperti biasa sudah Jumat amal? Sudah. Ya, sebelum kita memulai pelajaran, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu supaya ilmunya bermanfaat. Oke, siapa yang mimpin berdoa? Oke, Kenzi. Ayo. Ya, persiapan berdoa dimulai. Ayo. Bilang dulu persiapan berdoa dimulai. Persiapan berdoa dimulai. Materinya yaitu pendidikan Pancasila. Nah, coba kalian buka bukunya pendidikan Pancasila. Wah, bawa semua bukunya? Apa yang kita bawa? Bawa semua ya. Ya. Di situ kita sekarang masuki materi yaitu aku patuh aturan. Yaitu aku patuh aturan. Berarti anak-anak itu harus mematuhi
tidak boleh kita langgar ya. Suatu contoh. Nah, ada orang tua kalian membonceng kalian di lampu merah, kasihan contohnya. Ketika ada lampu merah, hidup lampu merah itu tandanya ada berhenti. Kuning hati-hati, dan hijau laju depan. Nah, dan berhenti. Ketika lampu itu hidup warna merah, tapi ayah kalian itu tetap berangkat, tetap melewati lampu merah. Itu mematuhi peraturan atau melanggar peraturan? Melanggar peraturan. Nah, itu salah satu yang kita bahas hari ini, yaitu tentang aku patuh aturan. Itu yang pertama, hormat kepada orang tua. Jadi, anak-anak itu paling tidak atau harus hormat kepada orang tua. Bukan hormat begini, datang, assalamualaikum, hormat. Nah, bukan begini. Hormat kepada orang tua itu kita harus bisa mematuhi peraturan orang tua. Bangun pagi, sholat subuh, mandi, sarapan, berangkat ke sekolah, ya, pulang. Lalu ketika pulang, apa yang kalian lakukan di dalam rumah? Membantu ibu, membantu ayah, menjaga adik, ya, membantu kakak juga boleh. Dengan cara apa? Ayo, dengan cara apa anak membantu ibu? Membantu ibu? Menyapu, oke. Membantu ibu salah satunya adalah menyapu. Mengepel, bersih-bersih. Masak, betul. Ubah-ubah atau cuci piring atau nyuci pakaian, itu salah satu hormat kalian kepada ibu. Yang kedua, kepada ayah. Ayo, macul. Oh, ya. Mencangkul, ya. Oh, mencari rumput, ya. Lalu, ya, yang penting tugasnya ayah harus kalian bantu. Supaya apa? Supaya beban ayah itu ketika membersihkan rumah atau mencari rumput atau ya, yang penting kalian patuh kepada orang tua atau aturan di rumah itu harus membantu orang tua. Itu yang pertama. Yang kedua, ada sayang kepada saudara. Nah, di sini ada yang tidak punya saudara, Mas Ian? Yang tidak punya saudara? Yang nggak punya saudara? Lihat, yang punya angkat tangan. Oh, punya semua berarti ya. Oke, di sini sayang kepada saudara itu sayang kepada kakak dan adik. Yang tidak punya kakak, yang tidak punya adik, ya saudaranya, sepupu boleh, keponakan juga boleh. Jadi sayang kepada saudara itu yang pertama harus kita berkata lembut, walem. Contoh, Trian, ambilkan, kakaknya Trian, contohnya masih Trian, ambilkan sapu. Trian harus berkata gimana? Iya mas, saya ambilkan. Gak oleh, ya pak, cukup. Ya, ambil. Seperti itu. Harus berkata lembut. Iya mas, ambilkan. Sebentar, ya. Contohnya itu kepada saudara harus berkata lembut. Yang kedua, menyayangi dan menghargai. Bukan disayang, bukan, tapi menyayangi itu dalam hal arti tidak menyakiti saudara kita. Dan menghargainya bagaimana? Ketika saudaranya kalian, adik atau kakak, ya, mempunyai HP baru atau mempunyai televisi baru,
Kalian iri atau menghargai? Menghargai, tidak boleh iri. Oh iya, alhamdulillah, adik punya HP baru, Mas punya TV baru. Kalian boleh menonton juga, tapi tidak boleh iri. Oh iri diambil HP-nya. Aku tidak boleh melakukan hal yang seperti itu. Ya, harus menghargai keluarganya atau saudaranya ya. Terus yang ketiga ada mendengarkan nasihat kakak. Jadi ketika kalian nakal, yo ada contoh nakal. Bapak itu Alvin namanya, Alvin nakal. Cewiri kan dia, temennya begini. Tapi pas waktu itu kelihatan kakaknya Alvin tahu, oh Alvin ini senang ini nyindir kancane. Nah, kakaknya Alvin ini menasihati Alvin jangan pernah membuli temannya, kasihan. Nah, kakaknya menasihati apa yang kalian lakukan, diam atau ngeyel? Harus tidak boleh. Wah sudah aku udah ngeyel. Apa yang aku udah pernah nyindir, padahal kalian tahu bahwa Alvin sering nyindir atau membuli. Ya. Jadi ketika dinasihati oleh kakak kalian harus dalam posisi diam, ya. Tidak boleh ngeyel, tidak boleh membantah, ya. Harus diam. Terus saling membantu dan berbagi. Ketika ada kakak kalian menyapu, kalian paling tidak harus membantu. Tidak boleh apa? Kakek nyapu ditendang. Tidak boleh, ya. Kakek nyapu, nyapu. Contoh, ini ambil sapu aja saya, ambil sapu gini. Tiba-tiba Trian sebagai adiknya tendang buang. Nah, itu tidak boleh. Harus membantu mas atau kakak, saya aja yang menyapu. Nah, satu cara seperti ini baru good atau pintar ya. Nah, lalu berbagi. Ketika kalian mempunyai jajan, beli jajan 2.000, dapat 2. Kakak atau adik kalian tidak mempunyai jajan, apa yang kalian lakukan? Ya, beri satu saja. Kamu satu, kakaknya satu. Biar adil ya. Harus berbagi kepada saudara. Nanti saudara kalian tidak mempunyai barang apa yang kalian miliki dan kalian mempunyai 2. Paling tidak ketika kalian punya HP, saudaranya kalian tidak punya HP, kalian pinjam. Ya. Kalau saudaranya kalian tidak punya jajan, kalian punya jajan banyak, kalian berikan atau kalian kasih. Ya. Oke, berikutnya tidak saling iri. Nah, gak boleh iri. Contoh Zara sama kakaknya, ya. Kakaknya Zara punya apa namanya? Jajan 1, ya. Zara tidak boleh iri, ya. Kalau tidak diberikan, kalau tidak dikasih sama kakaknya tidak boleh. Ya, oke, nanti bisa. Yang ketiga, menjadi umat beragama yang baik. Di sini anak-anak agamanya apa? Oh, agamanya Islam. Semua Islam ya? Tidak ada yang Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, tidak ada. Semua Islam. Jadi tugasnya kalian agama Islam itu apa anak-anak? Beribadah dengan cara apa? Sholat. Di sini ada tanyakan yang tidak sholat subuh, yang tidak sholat subuh. Habis bangkong, Arfi bangkong, Anji bangkong, bangkong semua ini ya. Iya. Bangkong kabeh. Oh, dibangun tapi lagi itu tidak boleh mencontoh ya anak-anak ya. Karena beribadah itu adalah apa wajib bagi kita, apalagi yang beragama Islam. Lalu menjaga kesehatan.
Dengan cara apa kita menjaga kesehatan? Kita yaitu makan dan minum sehat dengan teratur. Tidak boleh kita makan sembarangan. Nah, harus makan yang teratur, makanan yang sehat. Lalu istirahat dengan teratur. Tidurnya tidak boleh lebih jam 9 malam. Oh, jam 2. Ya, sekarang kita bermain apa? Nah, ini wis pakai tongkat sakti. Jadi kalian bernyanyi. Ketika ini nanti berhenti, di siapa saja Pak Chandra berikan satu soal harus bisa menjawab. Contoh, kalau ada 5, ketika tongkat ini harus apa namanya berhenti di Dinda, contohnya Mbak Dinda. Mbak Dinda harus menjawab pertanyaan dari Pak Chandra, dari Mas Rafa. Nyanyi bareng-bareng ya. Sambil tangan boleh, ayo. Balon. Ini kamu langsung berikan. Kamu pegang terus ya, kamu dapat nanti. Ayo. Balon. Gimana caranya Alvin menghormati orang tua? Dengan cara apa? Apa? Tadi Pak Chandra jelaskan dengan cara apa? Hah? Wah, membantu orang tua katanya Mas Alvin, betul? Betul, yaitu dengan cara membantu orang tua. Lanjut, Mas Alvin. Kalau bagaimana cara Kenzi mempunyai 5 jajan contohnya ya. Terus keluarga Kenzi itu ada 3. Kenzi harus memberikan dengan adil ya. Gimana caranya Kenzi memberikan dengan adil kepada 3 saudaranya dengan 5 jajan itu? Ayo. Dibagikan berapa? 3. Oh, satu-satu berarti Mbak Kenzi mempunyai 2 jajan. Oke, sudah ya. Sekarang Pak Chandra berikan soal ya atau evaluasi ya. Buka buku tulisnya, coba. Mana buka buku tulisnya? Sudah dibuka buku tulisnya, mana? Satu. Boleh, 1. Siapa yang membuat aturan di rumah?
Sudah? Siapa yang membuat aturan di rumah? Sudah ya? Terus 2, ibu sedang memberikan nasihat. Nah, ibu sedang memberikan nasihat. Oh, salah ya. Ibu sedang memberikan nasihat. Sudah? Lalu apa yang harus dilakukan anak? Nah, jadi ketika ibu memberikan nasihat, apa yang bisa dilakukan anak? Nah, ya kan nanti dijawab ya. Nomor 3. Apa yang sedang dilakukan ibu ketika pagi hari? Yo, apa yang dilakukan ibu ketika pagi hari? Ketika pagi hari sudah? Oh belum. Apa yang dilakukan ibu ketika sudah? Lalu yang keempat, apa manfaat mematuhi aturan tersebut? Manfaat mematuhi peraturan tersebut. Sudah? Ya. Lalu nomor 5, Diki baru pulang dari lapangan. Ya, selanjutnya Diki baru pulang dari lapangan. Badannya kotor oleh lumpur. Nah, badannya Diki itu kotor. Akhir lumpur, hanya lumpurnya di bajunya. Lalu apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Ya mandi atau gimana? Ada 5 soal evaluasi. Kalian kerjakan. Pak Chandra beri waktu berapa? 5 menit. Oke? Oke. Kerjakan mulai sekarang. Oke. Nah, yang nggak bisa semua. Apa yang nomor berapa nggak bisa? Yang nomor 2. Tadi apa pertanyaannya? Yang nomor 2 Pak Kenji. Apa yang sedang dilakukan ibu di pagi hari? Apa Nana? Nah, memasak, mencuci piring, belanja, dan sebagainya. Kalian boleh di situ ya. Ayo, Mbak Dina bisa. Dinasihati itu adalah kita memberikan itu nasihat. Cuma bisa harus mandi, biar nggak bau. Itu adalah kita memberi nasihat itu ya. Ngomong yang baik. Sudah ya, 5 menit sudah. Wes, itu nanti dikumpulkan setelah kita selesai materi. Ya, oke? Ini kita kesimpulan pelajaran hari ini yaitu apa kita belajar tentang apa? Mematuhi apa? Mematuhi aturan, yaitu yang pertama hormat kepada orang tua, yang kedua sayang kepada yang ketiga menjadi umat beragama yang baik, yang keempat menjaga kesehatan.
Tiga.